Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berbahagia dimanapun berada. Oke, kita lanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu pembagian air menurut penggunaannya. Yang kedua, yang pertama sudah kita bahas. Yang pertama yaitu air suci, mensucikan serta tidak makruh digunakan, atau yang disebut air mutlak, sudah kita bahas. Terus yang kedua yaitu air suci mensucikan tapi makruh digunakan. Kalau yang kemarin tidak makruh digunakan, kalau sekarang makruh digunakan, tapi tetap suci mensucikan. Apa itu? Yaitu berupa yang pertama yaitu air musammas. Air musammas itu apa? Air yang dipanaskan dengan terik matahari, bukan dengan api, tapi dengan terik matahari, dengan panasnya matahari, ya. Itu bisa makruh digunakan dengan syarat. Yang pertama, diberlakukan pada badan, ya, pada badan. Itu maka hukumnya makruh. Terus yang kedua, syarat yang kedua, jangan satu, syaratnya harus semuanya. Yang kedua, di wilayah yang beriklim sangat panas, bukan di wilayah yang beriklim dingin. Maksudnya sangat panas di sini sekiranya, ya, karat, ya, wadah yang terbuat dari karatnya bisa terangkat, yang membuat nanti menjadi bahaya digunakan, atau yang bisa dikhawatirkan timbulnya suatu penyakit bila digunakan, kayak gitu ya. Jadi dan pada saat iklimnya memang panas, bukan pada saat iklimnya dingin. Kalau daerah panas tapi iklimnya dingin nggak masalah, akan tetapi iklimnya panas, jadi dipanaskan di tempat yang beriklim panas, wilayah yang beriklim panas tadi. Terus yang ketiga, airnya berada di dalam wadah dari logam yang selain emas dan perak. Wadahnya dari logam yang selain emas dan perak. Ya, kemarin yang menerima yang pembuatannya dengan cara dipalu atau ditempa. Oleh karena itu, di sini tadi kan wadahnya dikhawatirkan ada ketika dipanaskan dengan terik matahari bisa terangkat karatnya. Maka ketika tidak berkarat nggak masalah, atau selain logam nggak masalah. Contohnya kendi misalnya, ya, kendi itu nggak ada karatnya, nggak bisa terangkat karatnya, nggak masalah, ya. Nah, makanya itu yang terbuat dari logam. Tapi selain emas dan perak, kenapa kok selain emas dan perak? Karena emas dan perak itu murni materinya, ya, atau elemen-elemennya. Jadi sehingga terhindar daripada karat. Dah. Terus yang kedua, yang hukumnya makruh lagi, ya. Yang kedua, yaitu air yang sangat hangat, ya, air yang sangat hangat. Karena ya dikhawatirkan bahaya, ya, dikhawatirkan bahaya. Nah, takutnya timbulnya suatu penyakit. Terus yang terakhir, yang makruh, yang menurut kitab Fathul Qorib, ya, air yang sangat dingin. Maksudnya gini, misalnya contoh, kita biasa hidup di daerah kota atau pinggir laut, biasa wilayahnya panas, misalnya contohnya. Terus kita bermain ke rumahnya teman yang berada di pegunungan, yang mana di situ wilayahnya wilayah dingin. Kita di sana mau menggunakan air, boro-boro mau untuk mandi besar, kita mau untuk wudhu saja, atau untuk nyentuh air aja, kita udah drodok, udah kayak mau istilahnya demam karena terlalu dingin. Nah, maka bagaimana ketika ada yang lain, solusi yang lain? Ya dipanaskan dulu, dihangatkan dulu, tapi jangan terlalu hangat, jangan terlalu panas, sekiranya tidak membahayakan kepada dirinya. Dihangatkan dulu, kan ada pilihan, nah baru digunakan, kayak gitu ya. Tapi kalau nggak ada pilihan, memang adanya cuma ini, ya nggak masalah, digunakan, nggak jadi makruh. Makruh itu ketika ada pilihan yang lain, ya. Terus kita pembagian air menurut penggunaannya udah selesai, 1, 2. Terus yang ketiga yaitu air suci yang tidak mensucikan. Memang zatnya sendiri suci, akan tetapi tidak bisa mensucikan terhadap yang lain. Dalam artian suci, bisa diminum, bisa untuk diperjualbelikan, ya, bisa dimakan dan lain, bisa diminum, ya, dan lain sebagainya. Apa aja di situ? Yang pertama, air suci yang tidak mensucikan, yaitu air mustakmal.
Yang pertama air mustakmal, ya. Di sini beda antara air mustakmal sama air mustakmal yang bercampur dengan air mutlak. Nanti pembahasannya beda. Ini yang saya bahas khusus air mustakmal, bukan air mustakmal yang bercampur dengan air mutlak, bukan, tapi air mustakmal aja. Air mustakmal di situ kan air yang mana di situ digunakan untuk perkara wajib atau untuk menghilangkan hadas ataupun najis, ya. Bisa disebut air mustakmal, itu ada syaratnya. Ya. Jadi tadi, air mustakmal tadi kan untuk menghilangkan hadas dan najis. Yang pertama, untuk menghilangkan hadas. Itu syaratnya yang pertama, yang namanya air mustakmal harus kurang dari 2 kolah. Bisa disebut air mustakmal bila kurang dari 2 kolah. Kalau ada air mustakmal kok lebih dari 2 kolah atau 2 kolah, maka itu tidak bisa disebut air mustakmal. Bahkan ketika ada air mustakmal misalnya seukuran 1 kolah, terus ada lagi air mustakmal lagi seukuran air kolah, digabungkan jadi satu menjadi air mutlak, tidak menjadi air mustakmal lagi, menjadi air suci mensucikan. Ya, jadi syaratnya yang pertama yaitu kurang dari 2 kolah. Ya, ukuran 1 kolah, 2 kolah nanti untuk pembahasan terakhir aja. Maksudnya kalau 2 kolah, intinya 2 kolah itu 216 liter, ya. Terus yang kedua, digunakan untuk hal yang wajib. Digunakan untuk hal yang wajib, bukan sunnah. Kita wudhu karena punya hadas dan mau sholat, maka di situ wudhunya menjadi wudhu wajib. Ya, karena mau melaksanakan sholat supaya bisa diperbolehkan melaksanakan sholat. Nah, ketika kita wudhu, yang basuhan yang pertama itu wajib, baik tangan, wajah, kaki dan lain sebagainya, ya, yang dibasuh. Itu ketika di basuhan yang pertama itu wajib. Itulah basuhan untuk menghilangkan hadas atau untuk mengangkat hadas. Basuhan yang pertama ketika rata semua, ya, pokoknya basuhan yang pertama intinya, basuhan yang pertama ya sampai rata di situ. Tetesannya ini yang disebut air mustakmal, ya. Tetesannya ini yang disebut air mustakmal atau tangan yang pertama. Ketika basuh udah rata, terus basuhan kedua ataupun ketiga itu hukumnya kan sunnah, maka di situ tidak menjadi mustakmal, ya. Itu tetap suci mensucikan, ya. Juga yang namanya ini tadi untuk menghilangkan hadas, yaitu wudhunya wudhu wajib atau mandinya, kalau mandinya wajib. Lah ketika sunnah bagaimana? Misalnya contoh wudhu untuk memperbarui wudhu, tajdidil wudhu. Kita sholat maghrib, sudah sholat maghrib, udah wudhu, belum batal. Kita ngaji misalnya, sampai kepentok isya. Kita mau sholat isya tapi belum batal wudhunya. Nah, saya disunahkan untuk wudhu, tapi saya nggak punya hadas. Maka di situ niatnya bukan niat untuk menghilangkan hadas, akan tetapi tajdidil wudhu atau memperbaharui wudhu. Itu hukumnya sunnah. Maka walaupun basuhan pertama, kedua ataupun ketiga, semuanya intinya semua air yang digunakan untuk wudhu tadi, bekasnya tadi, netesnya tadi, itu tetap disebut air mutlak, bukan air mustakmal, karena hukumnya sunnah tajdidil wudhu itu, bukan menghilangkan hadas. Ataupun mandinya mandi sunnah, contohnya mandi Jumat, maka di situ airnya tetap suci dan mensucikan. Terus yang ketiga, ya, yang ketiga, syarat yang ketiga, telah terpisah dari anggota yang dibasuh. Tadi sudah saya jelaskan, basuhan pertama, terus tetesannya ini yang pertama ini, ya, tetesannya nggak harus yang pertama. Kalau tetesannya, basuhannya yang pertama, tetesannya ketika dikumpulkan di suatu wadah, nah itu di dalam wadah itu ada air yang disebut air mustakmal, atau nggak usah dikumpulkan, pokoknya yang hasil tetesannya itu namanya air mustakmal, ya, air yang sudah terpisah. Selama masih nempel di anggota badan, itu belum disebut air mustakmal, ya. Makanya ketika kita misalnya kita wudhu di wadah yang kecil, yang kurang dari 2 kolah, misalnya timba kurang dari 2 kolah. Nah, kita wudhunya itu misalnya kita membasuh tangan, ya, kita celupkan tangannya untuk membasuh di ember yang kurang dari 2 kolah. Kita basuh tangan selama